Suara Wakil Rakyat ada di Bincang Parlemen. 101,3 Star FM. Inspiring Sound. Dari MTJ 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang, halo apa kabar? Saya Denny Arta bersama dengan Anda di siang kali ini. Denny ada di program Bincang Parlemen, persembahan dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Siang kali ini kita akan ngobrol banyak tentang Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dan bagaimana caranya untuk membumikan Perda Pancasila di kalangan anak muda. Ini penting banget, apalagi Daerah Istimewa Yogyakarta banyak anak muda, banyak anak milenial yang memang menjadi salah satu sasaran dari keberadaan perda kali ini. Dan siang kali ini saya akan bersama dengan dua orang narasumber yang sudah ada di studio. Di siang kali ini sudah ada Pak Muhammad Syafi'i, anggota Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Pak Syafi'i. Selamat siang Mas Denny. Kabar baik Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya. Kemudian yang sampingnya ini adalah mitra dari Komisi A dari Kesbang Pol DIY, ada Pak Joko, Kabid Wasnas Kesbang Pol Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Pak Joko. Ya, selamat siang Mas Denny. Kabar baik juga ya? Ya, alhamdulillah baik Mas. Oke, kita ngomongin tentang Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Yang ini adalah produk dari inisiasi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Betul ya Pak Safi ya? Betul sekali Mas. Saya penasaran dengan perjalanan dari keberadaan Perda ini dari awal. Sebenarnya apa sih kemudian yang menginisiasi teman-teman dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ini untuk menggulirkan ataupun merumuskan, mewujudkan keberadaan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini? Ya, terima kasih Mas Denny dan para pemirsa sekalian. Jadi Perda ini tidak lepas dari perjalanan panjang dari proses amanah yang dilakukan oleh teman-teman DPRD DIY, ya, termasuk sebelum periode 2019 kemarin. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa produk hukum lainnya yang juga diinisiasi oleh DPRD, yaitu ada di Perda nomor 13 tahun 2016, yaitu tentang penyiaran. Pasal 15, bagaimana di situ sudah disepakati dalam perda itu bagaimana siaran muatan lokal oleh semua lembaga siaran itu dicantumkan tentang Pancasila, siaran tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar 1945, tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang NKRI, ya, dan juga tentang keistimewaan DIY itu dimasukkan sebagai program siaran lokal, gitu Mas. Jadi semangat dari DPRD DIY sudah sebelum perda itu ada, gitu. Dengan itu secara data bisa kita lihat di Perda nomor 13 tahun 2016 tentang penyiaran tadi. Jadi di situ sudah ada. Nah, kemudian terkait dengan kegiatan sosialisasi Pancasila sendiri, ya, kami di DPRD sejak tahun 2017 ya bersama Kesbang itu sudah melakukan kegiatan Sinau Pancasila. Oke. Ya, gitu. Jadi ini yang kemudian istilahnya perlu diberikan payung hukum yang lebih kuat, gitu, ketika niat baik ini dan kemudian dapat sambutan yang baik dari masyarakat, ya, untuk betul-betul kita bisa melaksanakan, mengimplementasikan Pancasila itu. Kemudian di 2020 berarti ya, itu mulailah kita menyusun naskah akademiknya Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini. Jadi prosesnya begitu Mas, cukup panjang. Kurang lebih tadi sebelum 2016 tadi, bagaimana upaya kita untuk betul-betul memasukkan, mensosialisasikan Pancasila, atau kemudian kita mungkin sempat mendengar Mas ya, apa istilahnya, ada 4 pilar itu ya, kan ada di situ semua itu ya. Itulah yang kemudian menyemangati kita semuanya, bagaimana bisa kita wujudkan dalam bentuk peraturan daerah. Dinamika pembahasannya seperti apa sih Pak Safi? Apakah kemudian semuanya sepakat untuk ayo bareng-bareng dan segera kita tuntaskan, atau seperti apa? Apakah juga ada dinamikanya juga ini? Saya kira saya melihatnya dinamikanya bukan antara pro dan kontranya, setuju atau tidak, tapi bagaimana kemudian mengemas, bagaimana perda ini bisa
mudah untuk diimplementasikan. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Oke. Artinya bisa memastikan apa yang menjadi nilai bersama yang sudah kita sepakati. Jadi sudah tidak ada pro kontra lagi. Tapi bagaimana kemudian dinamika yang ditanyakan Mas Denny itu adalah bagaimana kita membuat isian-isian di dalamnya ini menjadi lebih hidup. Ini yang menjadi tantangan. Ya, dan saya kira kalau kita lihat ya mungkin maksimal yang baru bisa dilakukan oleh teman-teman pansus pada saat itu bersama eksekutif tentunya ya inilah akhirnya ini kesepakatan akhir dalam perda kita itu. Tapi ini kan dalam sebagai sebuah lembaga produk hukum, saya kira kita tetap akan melihat bagaimana respon masyarakat dengan nanti setelah berjalannya perda ini, karena ini kan baru diberi nomor awal tahun ya Pak Joko ya, di nomor 1 tahun 2022. Artinya kan nanti kita tentunya kalau ditanya Pak Syafi'i gimana? Ya kalau bilang kita sudah sempurna ya jelas enggak. Kita tetap nanti akan melihat bagaimana nanti di dinamika di lapangan. Seperti yang tadi, seperti apa kemudian ada banyak masukan dari masyarakat setelah ditetapkan ini. Saya kira kita tetap berpegang keterbukaan kita bahwa segala masukan ketika nanti harus ada revisi untuk memperbaiki lagi, saya kira tidak ada persoalan. Bahwa ini sekali lagi ini adalah sebuah keinginan mulia dari kita semuanya, dari representasi dari masyarakat DIY untuk itu. Ya, setahu saya ketika ada pembahasan sebuah raperda pasti ada banyak juga masukan ataupun ya semacam ada public hearing juga yang melibatkan masyarakat luas. Bagaimana ceritanya kemudian adakah masukan-masukan yang kemudian dititipkan oleh aspirasi masyarakat ini dititipkan kepada para anggota dewan ini? Ya, semisal kalau saya melihat mungkin saya tidak bisa memetakan secara komplit Mas ya. Cuma saya memberikan apa yang kemudian menjadi pengalaman kami. Semisal tentang tadi bagaimana karena di sini juga mencantumkan tentang masalah sasarannya itu adalah kepada siswa dan dia masuk dalam pendidikan formal. Nah di sini yang kemudian banyak disampaikan bagaimana ini bisa ini dipastikan kerjasama koordinasi dengan dinas pendidikan harus berjalan dengan baik. Oke. Ya. Ini sebenarnya itu yang saya lihat ya. Kemarin yang saya masih sangat ingat betul ketika bahwa ini namanya apalagi kan namanya pendidikan Pancasila kan gitu kan. Dan kemudian sudah disepakati ini masuk dalam pelajaran di sekolah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah kemudian itulah yang salah satu dinamika yang kita sudah coba untuk sampaikan. Maka di situ juga sudah masuk dalam bagaimana itu bisa masuk dalam pendidikan intrakurikuler ya. Bagaimana ini bisa kemudian nanti akan bisa nyambung, bisa sinergis dengan program-program yang sudah dibuat dan selama ini sudah berjalan oleh Dinas Pendidikan. Contohnya begitu Mas. Kan ada PPKN juga sebenarnya, pelajaran PPKN. Bagaimana kemudian materi ini diintegrasikan, bayangannya seperti apa sih Pak Syafi'i? Ya kalau kita sih masih berharap ada nilai-nilai yang nanti akan membedakan, terutama saya melihatnya di poin implementasi ya. Ini yang penguatannya di situ saya melihat, karena di situ kan ada beberapa tentang sejarah Pancasila dan seterusnya sampai yang akhir itu bagaimana kemudian kita ini mampu dari perda ini, muatan dari perda ini bisa memberikan gambaran secara baik kepada anak-anak didik, peserta didik ini tentang bagaimana mengimplementasikan nilai Pancasila itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini yang kami berharap ini akan memberikan sentuhan yang berbeda dari yang mungkin sudah berjalan lewat PPKN selama ini. Iya. Gitu. Mas Syafi'i, sebelum jauh melangkah ke obrolan kita di siang kali ini, untuk Anda yang mendengarkan kami di 101,3 Star FM dan juga menyaksikan kami di starjogja.com live streaming kami, Anda boleh gabung di 081-862-1013 ataupun juga silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Tadi disampaikan salah satu kemudian yang menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan perda ini adalah Dinas Pendidikan. Yang lainnya lagi, siapa lagi nih Pak yang kemudian bisa dipahami oleh masyarakat? Ini loh ada Dinas Pendidikan, ada Kesbang ternyata juga. Kemudian yang lainnya siapa lagi nih Pak? Jelas kalau Kesbang kan sebagai OPD yang terkait dengan materi ini gitu ya. Mitranya itu yang kemudian nanti bisa jalankan. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu pemerintah daerah, kabupaten kota. Karena bagaimanapun implementasi dari perda ini tentunya akan mengikat kepada kabupaten kota yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, bagaimana ini juga bisa dilakukan koordinasi
sinergis dengan pemerintah kabupaten kota yang lain yang ada di DIY, yang kebetulan ada 4 kabupaten dan 1 kota. Ini yang saya kira perlu kerja keras juga Pak Joko. Bagaimana apa yang kemudian menjadi cita-cita ini bisa tersampaikan secara utuh kepada pemerintah daerah, kabupaten kota, yang akhirnya juga bisa ya kerja bareng, karena bagaimanapun kan wilayah kita, seperti saya di kota, otomatis ketika saya ada di lapangan itu ya saya harus berhubungan juga dengan kalau sekarang namanya Kemantren, ada kelurahan yang itu di bawah pemerintah Kota Yogyakarta. Artinya kan komunikasi ini yang juga harus terjalin bagus juga antara pemerintah DIY bersama pemerintah daerah kabupaten kota gitu. Oke, Pak Joko, ketika ikut dalam pembahasan awal, apa yang kemudian disampaikan oleh timnya Pak Joko ataupun dari Kesbangpol terkait dengan keberadaan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Denny. Jadi memang di awal pembahasan itu jauh sebelumnya memang sudah ada beberapa fenomena di masyarakat yang itu memang mendorong bagi baik di DPRD maupun di pemerintah daerah ya Mas ya. Beberapa fenomena yang sempat diteliti oleh teman-teman dari pusat studi Pancasila di berbagai universitas Mas, itu menunjukkan memang sejak reformasi dulu itu kan kemudian yang namanya pelajaran PMP, kemudian pelajaran PSPB atau Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa itu kan hilang itu Mas. Iya, iya. Bahkan di 2001 ya itu sempat tidak ada di kurikulum sekolah itu ya tentang pendidikan Pancasila. Nah, itu Mas, itu ternyata dari pengamatan para akademisi maupun pemerhati, para orang tua termasuk di DPRD dan pemerintah daerah, itu adalah efek dari hilangnya pelajaran-pelajaran itu. Walaupun memang setelah itu tidak ada, waktu itu memang mungkin diganti dengan pelajaran PPKN ya Mas, PPKN atau PKN itu ya. Tetapi ternyata dirasakan itu intensitasnya, proporsi untuk pembelajaran mengenai nilai-nilai luhur Pancasila itu dari pelajaran itu memang sangat kurang. Artinya memang berbeda jauh sekali ketika dulu ada pelajaran PMP dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Nah, itu kemudian yang menguatkan kepada pemerintah dan DPRD DIY untuk segera menyusun Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan itu Mas. Itu kemudian yang mulai di situ kita DPRD DIY dengan tim ahli mulai menelusuri setelah ada fenomena seperti itu apa yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itulah kemudian muncul beberapa penelitian termasuk dorongan atau penguatan untuk membelajarkan kembali di sekolah dan di masyarakat tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan itu Mas. Ya, artinya perda ini nanti akan mengikat kepada pendidikan formal, termasuk juga untuk yang secara informal langsung ke masyarakat, betul Pak Safi ya? Ya. Seperti apa implementasinya? Walaupun ini ya kalau kita lihat karena kalau masyarakat itu adalah luas, kita baru pada segmen tertentu ya Pak Joko ya. Jadi misalnya kita di dalam perda itu disebutkan misalnya kita menyasar kepada selain tadi pendidikan ya, menyasar kepada ormas. Ya, artinya dia misalnya masyarakat pun dia anggota masyarakat dia representasi dari ormas gitu. Kemudian organisasi politik ya, partai-partai politik ya, kemudian juga guru ini punya segmen khusus karena kita melihat dan kalau nanti juga ada PNS begitu atau ASN itu kan bisa jadi kan sekolah swasta kan. Artinya ada segmen guru itu di luar ASN itu yang juga kita harapkan bisa mendapatkan pendidikan Pancasila ini. Termasuk kemudian tadi yang terakhir
di perda ini disebutkan memang yang tadi ya beberapa segmen tadi yang terakhir yaitu tokoh masyarakat. Jadi masih memang beberapa yang harapannya itu nanti ini ada sifat bias ya. Jadi tokoh yang kita ajak harapannya nanti bisa tersampaikan materi-materi ini juga kepada masyarakat. Ya? Iya, ini harapan kita begitu. Karena kalau akan menjaring semua jelas mungkin keterbatasan ini. Makanya di perda ini dicantumkan beberapa sasarannya saja gitu. Artinya bukan masyarakat secara umum tapi melihat tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat mungkin kalau di beberapa daerah masih ada begitu. Ya, Pak Safi, kalau kita ngomongin tentang konten, kalau di sekolah seperti apa, kemudian kalau misalnya ke ormas seperti apa, ASN seperti apa, ini gambarannya seperti apa agar masyarakat pendengar kita juga tahu konten yang akan disampaikan, Pak. Ya. Kalau di sini memang masih di perda ini masih umum ininya apa yang menjadi materinya di situ ya. Itu dicantumkan di pasal 17 ya. Jadi di situ masih umum, artinya di situ kalau kita merujuk ke peraturan perundang-undangan di atasnya itu juga sesuai dengan Permendagri. Gitu ya. Artinya di situ masih secara umum digambarkan, sehingga nanti harapannya memang, makanya tadi saya katakan kita ngobrol tadi ini PR-nya OPD nih. Karena jelas Mas Denny kita nggak bisa membuat materi itu di sini. Mungkin ada turunannya, entah itu pergub dan kemudian nanti amanah untuk membuat buku saku dan seterusnya yang diharapkan tadi memuat beberapa hal yang tadi sempat kita obrolkan tadi. Di situ ada nilai-nilai yang bisa nyambung dengan anak-anak hari ini, masyarakat hari ini. Ini kan ada beberapa hal yang memang harus atau menjadi PR dari terutama OPD-nya di sini adalah Kesbang untuk betul-betul menyiapkan. Jadi kalau di perda ini jelas kita hanya memberikan gambaran materinya aja, tapi bagaimana detailnya nanti memang di sini harus menjadi gambaran bagaimana kemarin pelajarannya begini, kita harus punya nilai lebih. Nah, bagaimana ini bisa diwujudkan? Di situ nanti peran kami juga DPRD masih terus harus koordinasi ya Pak Joko, harus koordinasi, harus kemudian kita bisa memastikan bahwa pendidikan Pancasila versi pemerintah daerah DIY memang nilai lebihnya itu ada dari apa yang sudah ada di dunia pendidikan, misalnya begitu. Nah, ini tepat ketika kita mengundang Pak Joko mewakili Kesbangpol untuk menjawab soal konten tadi. Konten nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai wawasan kebangsaan yang mendesak, Pak. Sebenarnya saya sebut mendesak untuk digaungkan pada saat ini dengan situasi perubahan yang begitu besar. Apa nih Pak nilai-nilai Pancasila yang ini dari sudut pandangnya Kesbang ini harus segera diwujudkan di pendidikan, kemudian ke ormas ataupun yang lainnya, Pak? Iya, jadi itu sudah ada dari pembahasan awal ya Mas, apa yang dibutuhkan sebetulnya ketika kita harus menyikapi kondisi masyarakat yang seperti ini. Nah, itu kemudian dari beberapa masukan, dari beberapa hasil pembahasan itu menyimpulkan bahwa selain kita ada materi tentang 4 konsensus yang tadi disebutkan Pak Syafi'i, itu juga kita menginginkan masyarakat ada muatan lokalnya, Mas. Jadi kalau secara nasional itu memang untuk pendidikan wawasan kebangsaan itu kan ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Nah, di daerah istimewa Yogyakarta ini kita melalui beberapa kali pembahasan ini kita ingin sekali memasukkan materi-materi muatan lokal. Jadi di muatan lokal ini selain ada dari 4 konsensus tadi Mas, ternyata masyarakat kita itu juga sangat membutuhkan nilai-nilai yang sudah hidup di masyarakat daerah istimewa Yogyakarta itu harus kita angkat. Itu harus kita tanamkan pada anak-anak kita terutama. Nah, itulah nanti kemudian nanti menjadi materi mengenai nilai-nilai keistimewaan di daerah istimewa Yogyakarta. Itu adalah muatan lokalnya. Nah, selain itu Mas, nanti kita juga akan untuk menguatkan yang 4 konsensus itu, kita tambah juga kontennya tadi, baik melalui kegiatan
yang ada di Kesbangpol maupun di 3 OPD lainnya, baik itu di Dikpora maupun di Dinas Kebudayaan maupun di Badan Diklat yang nanti akan mengampu mengenai pendidikan wawasan kebangsaan itu semua juga akan nanti menambah dengan materi mengenai bela negara ini. Ini yang nanti juga akan menjadi materi untuk dimasukkan dalam pergub tindak lanjut dari Perda ini, Mas. Kalau kita ngomongin tentang anak muda, Pak Joko, nilai-nilai luhur Pancasila yang sering kemudian terlupakan oleh generasi muda saat ini apa saja, Pak? Kalau kita lihat ya sekarang memang temperamen anak muda dibandingkan anak muda dan zaman dulu saya itu memang ada beberapa hal yang menjadi sorotan banyak orang tua, Mas, terutama mengenai sopan santun, unggah-ungguh, tepo seliro, saling menghormati, dan hal-hal yang terkait dengan hal-hal seperti itu, Mas. Itu yang sangat menonjol. Oke, saya ke satu interaksi dulu sebelum nanti kita break. Terima kasih untuk yang sudah bergabung @kabar sinergi. Semoga ini bisa menjadikan DIY menjadi wilayah yang benar-benar penuh dengan toleransi. Yang ditembak toleransi, Pak Safi, monggo Pak, silakan tanggapannya. Ya, saya kira itu sebagian dari nilai Pancasila sendiri. Artinya hari ini yang mungkin oleh pemerintah tadi dipandang cukup menggelisahkan. Ya, ketika perasaan bertoleransi ini memudar. Ya, ini sekali lagi kalau saya bicara toleransi, jangan melulu pikiran kita kepada masalah agama saja. Tapi apa saja? Masalah sosial. Contoh nih, kalau tempat saya nih, masalah parkir. Oh iya, itu bisa ramai itu. Iya kan? Iya, bisa ramai itu. Ini kan satu hal yang menurut kita harus saling bertoleransi lah kita. Ini udah jalan, harusnya jangan untuk parkir. Apalagi parkirnya nginep gitu. Contoh itu. Iya. Karena akan mengganggu. Mungkin pernah Mas Denny lihat itu, akhirnya jadi baku hantam tuh. Urusan parkir, salah parkir itu. Jadi saya kira betul bagus, ini yang harus ditanamkan. Kita merasa ada punya rasa pakewo gitu Pak ya. Sesuatu yang ini menyangkut kepentingan umum, kenapa ini kita dominasi gitu. Ini harusnya kan muncul tadi. Muncul rasa toleransi kita kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas daripada kepentingan pribadi mungkin. Nah, ini yang saya kira betul sekali disampaikan pemerintah tadi. Toleransi dalam bentuk yang lebih luas ini menjadi salah satu konten utama dari semangat Perda ini. Iya, termasuk tadi kalau kita sering mungkin dikaitkan dengan agama, betul juga memberikan kesempatan kepada semua agama untuk hidup menjalankan kepercayaan agama yang dilindungi oleh undang-undang gitu kan. Ini kita perkuat. Ya kan, undang-undang dasar kan, untuk menjalankan keyakinannya masing-masing, tetap dengan kemudian aplikasinya itu tadi saling menjaga toleransi semua umat beragama gitu. Pak Safi, Pak Joko, kita akan break dulu. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di siang kali di WA 0818621013 ataupun silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM yang udah gabung. Terima kasih. Nanti kita akan sampaikan kedua narasumber ini untuk mendapatkan tanggapan dari masukan Anda di kesempatan siang kali ini. Masih di Bincang Parlemen, persembahan dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Star Jogja. Jogja penuh dinamika. Pergerakan masyarakat, geliat ekonomi, dan aktivitas lain menuntut adanya media yang aktual dan terpercaya. Radio Star Jogja hadir di tengah masyarakat yang dinamis melalui program berita dan sajian informasi menarik yang dipadu dengan musik terbaik sebagai solusi kebutuhan Anda. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Adalah Indonesia Mini yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah keberagaman. Harmonisasi membuat Jogja begitu kaya dengan aneka budaya dan latar belakang dari mereka yang datang dan tinggal di sini. Jaga Jogja sebagai kota berbudaya tanpa konflik dan kekerasan. Dengan budaya, kita berdaya. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Baik, kita kembali ke program
di siang kali ini kita ada di Bincang Parlemen edisi hari ini, hari Senin, tanggal 25 Juli 2022. Saya bersama dengan Pak Safi'i dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Joko dari Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema kita di kali ini adalah bagaimana kemudian membumikan keberadaan Perda Pancasila ini kepada kalangan anak muda. Ini PR besar loh Pak Joko selaku OPD yang kemudian nanti juga menjadi salah satu yang akan berkontribusi untuk di lapangan. Bagaimana kemudian konsepnya Kesbangpol untuk membumikan Perda Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan ini kepada anak muda, Pak? Anak muda milenial tuh lebih susah sekarang, Pak. Mereka butuh metode ataupun cara penyampaian yang lebih beda, Pak. Betul, iya. Jadi ini sesuai dengan perdanya, Mas. Nanti itu akan menyasar berbagai pihak dengan berbagai kegiatan. Dari Kesbangpol nanti kita akan menyasar ke anak-anak muda dari sisi masyarakat umum. Nah, kemudian juga kalau dari Dinas Pendidikan Dikpora itu nanti melalui pendidikan formal. Nah, kemudian untuk dari Bandiklat juga, ini juga untuk sementara PNS, iya, ini PNS. Untuk ASN yang memang ASN yang kemarin direkrut di tahun-tahun, jadi masa kerjanya itu masih 10 tahun ke bawah itu, Mas. Itu karena memang anak-anak itu kan dulu sudah tidak mendapat penataran P4 dan sebagainya itu. Iya, beda dengan saya yang dapat. Iya. Itu. Nah, kemudian kalau dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga menyasar anak-anak muda melalui kegiatan seni dan budaya, Mas. Oke. Iya. Nah, itu mungkin beberapa yang nanti akan diatur dalam Pergub sebagai tindak lanjut di Perda nomor 1 tahun 2022 ini. Kalau dari sisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, harapannya terkait dengan upaya untuk membumikan Perda Pancasila dan wawasan kebangsaan ini kepada anak-anak muda ini seperti apa nih Pak Safi? Ya, jadi tadi saya bilang PR tadi, Mas, ya. Jadi PR besar kita untuk bisa membuat menyusun sebuah kurikulum dengan metodologi yang menarik buat anak muda. Bahwa tadi ada keprihatinan kita, nilai-nilai ini tidak cukup diberikan atau mereka dapatkan di bangku sekolah gitu ya. Nah, ini otomatis memang pertanyaannya betul dari Mas Denny. Apa nilai lebihnya, kan begitu. Nah, inilah yang saya kira menjadi tanggung jawab kami di pemerintahan DIY ini untuk betul-betul nanti bisa duduk bareng nih, memastikan proses penyusunan materi ini termasuk metodologinya ini bisa pas, bisa masuk kepada anak-anak muda kita, mudah diterima tadi itu, ringan-ringan tapi mengena gitu, dan memotivasi mereka untuk melaksanakan, tidak menjadi sebuah teori yang memberatkan tadi. Iya, ini seperti yang disampaikan oleh Ed Surya Dewa Baskara. Materinya jangan berat-berat ya, Pak. Kekinian juga. Ini harapan anak muda nih kalau ini ya. Ini materinya jangan berat-berat gitu kan. Bayangin pelajaran Pancasila itu kalau seperti itu rada susah masuknya, Pak. Pak Joko, bagaimana? Mungkin sudah ada semacam gambaran nanti akan seperti ini atau seperti apa, Pak? Iya, Mas. Jadi untuk terutama ini anak-anak ini akan kita serahkan ke Dinas Dikpora, Mas, untuk seperti apa settingnya. Kalau materinya semua sama, Mas, jadi ada 4 konsensus itu, tambah nilai-nilai bela negara dan nilai-nilai keistimewaan itu kan. Kemudian ada muatan lokal yang mungkin nanti juga mungkin akan menjadi ide berikutnya ketika pembahasan Pergub itu juga nanti akan masuk di situ. Kalau proporsinya sulit tidaknya nanti tentu Dinas Dikpora sudah akan bisa menakar. Kalau untuk anak sekolah dasar mungkin yang perlu dimasukkan materinya ini adalah seperti ini dan seterusnya itu, Mas. Oke, ini juga menyambung dari Den_Nugi. Nantinya apakah kemudian terus masuk ke pelajaran khusus atau seperti apa ya penerapan perda ini? Kebayangkan nambah pelajaran lagi nanti, Pak. Gimana Pak Joko? Iya.
Iya Mas, jadi ini nanti karena kita juga ada pelajaran yang dari kurikulum pusat ya. Itu tentunya ini nanti akan disesuaikan Mas. Bisa jadi ini tidak menjadi, kalau nanti di kurikulum nasional sudah ada pelajaran pendidikan Pancasila lagi, mungkin itu akan nanti beberapa materi akan dimasukkan di situ. Dan kemudian kalau yang nanti di kurikulum yang nasional itu belum ada materi-materi yang muatan lokal, ini mungkin nanti menjadi tidak tersendiri, tapi mungkin nanti jadi tambahan aja di pelajaran yang sudah ada itu Mas. Oke. Dari Kolangkaling Jogja 2022, ini namanya lucu juga ya. Apakah Perda ini juga mengikat lembaga pendidikan non formal? Pendidikan non formal apakah juga terikat juga nih Pak Joko ataupun Pak Safi? Monggo saling menambahkan. Oh iya. Masuk juga ya Pak ya. Iya. Untuk di pendidikan pendidikan non formal masuk. Jadi harapan kita mau nanti bareng-bareng ya di dunia pendidikan ini, baik yang formal dan termasuk yang non formal, ini bisa untuk bersinergi mewujudkan itu di lembaganya masing-masing begitu. Iya, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu keharusan termasuk juga dalam menerapkan Perda Pancasila ini kepada anak muda. Harapannya Pak Safi seperti apa Pak penggunaan teknologi informasi, media sosial dan sejenisnya Pak? Saya kira harus Pak. Tidak ada nilai tawarnya lagi. Harus ya, tegas ya. Iya, karena kita misalnya kita membayangkan cara penyampaian kita monoton gitu ya, lisan gitu, dan juga mungkin pendekatan tayangannya juga tayangan-tayangan yang biasa-biasa saja. Saya kira tidak cukup untuk anak muda. Kadang kan sekarang perkembangan teknologi informasi kan luar biasa, termasuk dalam tadi tayangan-tayangan PowerPoint atau apa ini saya kira semua masuk, baik kontennya ya, kemudian yang kedua metodologinya, termasuk tadi tampilan yang kemudian akhirnya akan konkretnya akan seperti apa di situ. Harus masuk menurut saya. Pak Joko, bagaimana kemudian teman-teman dari Kesbangpol ini memanfaatkan teknologi yang begitu luar biasa ini untuk mengkampanyekan keberadaan nilai-nilai luhur Pancasila, termasuk juga wawasan kebangsaan dan juga spirit perjuangan bangsa Indonesia Pak? Iya. Untuk sementara ini kita di Kesbangpol ini sudah mencoba melalui beberapa media sosial ya Mas, baik itu di YouTube, kemudian Instagram, kemudian ada juga web dari Kesbangpol itulah yang dimanfaatkan oleh teman-teman di Kesbangpol untuk menayangkan konten-konten yang bernuansa untuk pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan itu Mas. Tanggapannya seperti apa Pak? Belum banyak sih Mas tanggapannya, tetapi sudah ada dari beberapa pemerhati yang memberikan apresiasi untuk ini gitu Mas. Ya Pak Safi, tadi sempat diceritakan juga ada sekolah Pancasila yang kemudian menjadi salah satu upaya untuk membumikan keberadaan nilai-nilai luhur Pancasila kepada masyarakat. Pak Safi pernah turun ke lapangan untuk melakukan hal ini juga Pak? Kalau kami di sekolah belum, kebanyakan ya berapa kali udah ya di beberapa pertemuan yang memang menghadirkan para siswa gitu ya. Iya, ini sudah berapa kali terakhir kemarin, berapa kan yang lalu sudah kita lakukan itu. Cuma memang kemarin kebetulan kalau kami sih berapa kali, saya sendiri ya jatahnya ini banyak di masyarakat. Kalau di masyarakat Pak, yang paling banyak kemudian menjadi dialog terkait dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang kemudian paling banyak dikritisi yang mana nih Pak? Lah itu tadi Mas. Ini contohnya mana? Ini yang menarik ini. Langsung ditembak contoh ya. Betul. Jadi Mas, kalau kami ini udah sering Mas, dulu apalagi saya udah sempat sekolah dapat P4 sekian gitu ya. Ini gimana nih? Ya? Ini gimana ini DPRD ya? Ditembak juga. Gimana nih para pejabat gitu Mas? Ini memang akhirnya bagi kami tidak ada persoalan. Ini adalah sebuah ungkapan tulus dari masyarakat untuk bagaimana betul-betul Perda ini tidak hanya menyasar untuk rakyat saja, dalam arti di sinilah walaupun di situ ada sasarannya gitu ya. Artinya kami sendiri sebagai pembuat Perda ya kami harusnya merasa bahwa kita juga harus bisa menjadi contoh itu. Artinya harus ada role model yang tumbuh di masyarakat. Iya, betul, termasuk ya tadi teman-teman DPRD, para pejabat di Pemda juga harus ada di depan di situ untuk bisa memberikan satu contoh bagaimana
perda yang sudah disepakati ini menjadi sesuatu yang hidup begitu. Ini yang saya kira ya tadi itulah suara masyarakat kita. Memang ya itu, kalau saya sangat terima kasih sekali masukan-masukan dari masyarakat tadi, walaupun keras juga ini. Apalagi kalau anak muda lebih keras lagi, Pak Joko. Bagaimana kemudian anak muda itu kan anak muda yang kritis, kemudian mereka berani bersuara, kadang-kadang ya itu nggak benar itu versi mereka gitu. Bagaimana teman-teman Kesbangpol merangkum semua materi yang seharusnya bisa diberikan ke anak muda ini seperti apa nantinya, Pak? Iya. Jadi kalau substansi materi tadi sudah ini ya memang sudah ada ya Mas ya. Nah, untuk dengan anak-anak muda ini memang perlu metode yang mungkin agak berbeda dengan metode yang dulu pernah dilakukan. Nah, ini kita masih mencoba kalau dari Dikpora ini nanti akan seperti apa, kemudian kalau di Kesbangpol yang bersama dengan masyarakat itu seperti apa, ini masih juga belum ada suatu hal yang pasti untuk seperti ini itu belum. Jadi masih proses, berkembang ya, masih berkembang terus Mas. Itu. Oke, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci penting dari pemahaman dan juga penerapan nilai-nilai luhur Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Idealnya seperti apa nih Pak Safi? Ya, bayangan kami memang ketika perda ini kemudian sudah diketahui oleh masyarakat, memang tumbuh kesadaran dari leader di masyarakat itu sendiri. Makanya kita juga salah satu segmen yang kita ajak untuk berkolaborasi kan tokoh masyarakat, ya di situ bisa formal, bisa non formal, kemudian tokoh agama juga begitu ya, karena disitulah ketika dari sisi kalau saya sebut tadi pendekatan kultural masyarakat ini juga kuat, ini saya kira akan memberikan satu dampak yang kuat pula kepada semangat masyarakat untuk bareng-bareng kita mengamalkan Pancasila ini menjadi sebuah tatanan dalam kehidupan kita bermasyarakat ya, pada khususnya karena di situ akan lihat kan bagaimana kita bertetangga ya, di situ kan tadi toleransi tadi kita contohkan tentang parkir tadi kan, ini kan sebetulnya suatu hal yang ya sehari-hari lah gitu loh, bagaimana saling memahami di antara masyarakat. Ini saya kira nanti efeknya juga akan positif juga di masyarakat ketika nilai-nilai itu bisa tumbuh menjadi sesuatu yang hidup, menjadi perilaku sehari-hari di masyarakat. Ya Pak Joko, bagaimana Kesbangpol kemudian merangkul para tokoh masyarakat, merangkul para tokoh agama untuk membumikan Perda Pancasila ini nantinya akan seperti apa nih Pak? Ataukah yang sudah berjalan seperti apa nih Pak? Iya, kalau yang sudah berjalan kita di Kesbangpol kan ada beberapa mitra Mas. Misalnya ada di FKUB, itu juga kita selalu menyampaikan materi-materi yang terkait dengan ini. Itu kalau untuk anak-anak muda ini ada semacam forum komunikasi pemuda antar agama yang pernah kita ajak juga untuk membahas tentang ini juga kita komunikasikan ke sana. Jadi yang hadir di situ anak-anak muda dari berbagai agama Mas, itu juga kami laksanakan melalui kegiatan yang sudah ada di Kesbangpol Mas. Kemudian juga teman-teman yang melakukan kegiatan seperti sinau atau sosialisasi Bhinneka itu juga melakukan hal yang sama seperti itu. Iya. Oke, Pak, tapi dengar-dengar Perda Pancasila ini kemudian banyak menjadi dipelajari oleh teman-teman di daerah lain, betul Pak Safi ya? Betul. Apa yang kemudian membuat mereka sedemikian penasaran dengan keberhasilan teman-teman DPRD DIY dan DIY ini menggolkan Perda Pancasila yang katanya di daerah lain susah? Iya. Saya melihat karena memang belum ada dalam bentuk perda. Kalau kemarin saya sempat searching itu ada, tapi Perbup, jadi peraturan bupati gitu. Ada di sebuah kabupaten di Jawa Barat. Jadi saya melihat di situ, artinya teman-teman melihat ada sebuah kesepakatan bersama kalau nama perda kan, karena kalau perda kan berarti dibuat oleh DPRD-nya, legislatifnya dengan kepala daerah atau eksekutifnya. Artinya disitulah yang beberapa teman dari luar daerah itu sangat mengapresiasi dan pengen belajar. Artinya bagaimana dua
kekuatan ini eksekutif dan legislatif bisa bareng-bareng sepakat untuk itu. Saya melihatnya semangatnya di situ. Bahwa tadi kalau kita merujuk sih dari peraturan undang-undang sudah ada memang Permendagrinya gitu ya. Tapi disitulah kita melihat ketika kemudian diturunkan sampai menjadi perda ini kan secara politisnya itu melihat keseriusan bahwa ini akan dilaksanakan dengan segala konsekuensinya termasuk pembiayaannya Pak Joko ya. Ini yang saya kira menjadi semangatnya yang dilihat oleh teman-teman dari luar daerah itu. Ya, perda sudah ada, pergub tengah dipersiapkan juga. Artinya ini masyarakat pun juga harus siap juga untuk menyambut dan menjalankan dari adanya perda ini. Apa harapan dari Pak Safi? Ya, harapan kita memang karena tadi sudah kami sampaikan sejak 2017 sebenarnya sudah jalan, kegiatannya sudah jalan. Memang tadi persoalan metodologi selalu menjadi diskusi kita, bagaimana ini harus lebih menarik lagi. Ini yang saya juga selalu sampaikan itu ke Pak Joko gitu ya. Ini yang kita harapkan memang tadi betul-betul ini menjadi sebuah kegiatan yang akan memotivasi, yang akan mendorong semua masyarakat untuk betul-betul kita bisa jadikan Pancasila sebagai nilai-nilai dalam kehidupan kita tadi, dalam kehidupan kita bernegara, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dan sampai kepada tentunya yang paling penting itu di lingkup yang paling kecil, yaitu di keluarga gitu. Ini yang juga selalu kita sampaikan untuk betul-betul di luar bahwa kita masing-masing warga itu menjadikan agama juga, tapi ini menjadi sebuah konsensus nilai-nilai bersama yang semua agama sangat mendukung ini, bahwa ini menjadi nilai-nilai bangsa yang akan menuntun kita bersama di luar bahwa kita juga punya tuntunan dalam agamanya masing-masing begitu. Ya, Pak Joko ternyata punya banyak PR loh Pak dari teman-teman DPRD tadi terkait dengan metodologi, kemudian bagaimana membumikan perda Pancasila dan wawasan kebangsaan ini kepada masyarakat. Apa yang akan dilakukan oleh teman-teman Kesbangpol ke depannya Pak? Termasuk juga pesannya kepada masyarakat seperti apa Pak? Iya, kami untuk dari Kesbangpol tetap akan terus melaksanakan yang sudah dilakukan. Nanti dengan penyesuaian kegiatan yang mungkin settingnya lebih cocok dengan kondisi masyarakat yang sekarang. Nah, harapan saya untuk masyarakat, karena memang kemampuan pemerintah kalau untuk bisa menghadirkan semua orang dalam satu kegiatan tertentu itu memang nggak mampu. Harapan kita dengan menghadirkan beberapa teman-teman kita yang sudah dilibatkan dalam kegiatan ini, harapannya ini tetap menjadi agen untuk bisa lebih menyebarluaskan kembali hal-hal yang sudah didapatkan melalui kegiatan bersama Kesbangpol ini untuk memupuk rasa nasionalisme, semangat persatuan dan kesatuan, gitu aja. Ya, zaman terus berubah, teknologi terus berbenah, terus berubah juga, tetapi ada banyak nilai-nilai luhur Pancasila yang tetap aktual untuk diterapkan sampai dengan saat ini, termasuk sekarang ini oleh siapapun, termasuk juga untuk anak-anak muda di daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Safi, terima kasih mewakili Komisi A DPRD di daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Joko juga mewakili Kesbangpol, terima kasih sudah bergabung di kesempatan siang kali ini di program Bincang Parlemen persembahan dari DPRD daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih sekali lagi. Kita ada di program Bincang Parlemen dan tema kita di kali ini adalah membumikan perda Pancasila di kalangan anak muda di hari Senin tanggal 25 Juli 2022. Saya Denny Harta bersama dengan tim produksi yang bertugas pamit mundur. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah bergabung di Bincang Parlemen 101,3 Star FM. Inspiring Sound.